Kemarin kita sempat bahas kaset PR1 Hi-Fi dan Balance, tapi nggak afdol kalau kita belum bahas yang Pro. Mungkin kalian berpikir kalau yang PR1 yang Hi-Fi dan Balance dan Pro itu sama aja. Tapi bisa saya simpulkan di depan dan sedikit spoiler untuk kalian, ada hal yang berbeda dari kaset PR1 Pro ini. Biar nggak penasaran apa perbedaannya, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sounding Kitty bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Kalau biasanya produsen-produsen lain itu merilis in-ear monitor planar itu cuma satu, kaset berbeda. Mereka merilis 3 in-ear monitor planar sekaligus dengan penamaan yang mirip juga, yaitu PR1. Ada PR1 Hi-Fi, Balance, dan juga yang ada di hadapan kita yang akan kita review yaitu yang Pro. Tapi apa mereka semua sama aja, bro? Apa cuma gimmick nama doang itu? Yes, ada persamaan yaitu mereka sama-sama planar, tapi kaset PR1 Pro ini menggunakan planar second generation dari kaset dengan ukuran 13,2 mm. Untuk konektornya sendiri masih sama seperti PR1 sebelumnya yaitu Type-C, tipe-tipe kaset lah. Dan untuk harganya sendiri dipasarkan di angka yang tidak terlalu jauh seperti kaset PR1 sebelumnya, yaitu di angka 1,199 ribu atau 1,2 jutaan. Dan unit ini adalah unit pinjaman untuk dapat kita review dari Knowledge Zenith Store. Kalau kalian suka dengan produk-produk kaset tapi masih agak worry terkait QC dan juga build quality-nya, Knowledge Zenith Store adalah solusinya. Di mana mereka adalah distributor resmi dari produk-produk kaset dan memberikan garansi selama 12 bulan. Selanjutnya kita bahas packaging dari kaset PR1 Pro ini. Oke, untuk packaging dari kaset PR1 Pro ini ada yang berbeda. Walaupun secara packaging mirip-mirip seperti kaset-kaset lainnya, tapi secara kelengkapan ada yang berbeda. Nanti kita langsung buka aja. Tapi kita lihat di bagian depan ada kaset PR1 Pro, bla bla bla. Tidak berbeda seperti kaset PR1 sebelumnya. Spesifikasinya di bagian belakang kalian bisa pause aja kalau mau lihat lebih jelas di sini. Di sini kita buka aja di slide seperti biasa. Nah, ini adalah in-ear monitornya. Dan ada mika seperti biasa, kita buka dulu. Kita singkirkan in-ear monitornya dulu. Kita akan lihat kelengkapannya, karena kelengkapannya ini berbeda dari kaset-kaset sebelumnya. Oke, kita lihat yang pertama, yaitu kabelnya. Nah, ini yang spesial. Kabelnya ini bukan kabel-kabel kaset seperti biasanya, di mana dia menggunakan kabel 8 braid kali ini. Jadi 8 braid berwarna silver SPC seperti ini. Jacknya juga oke banget menurut saya, bukan jack abal-abal. Kabelnya juga oke banget, tapi mic-nya ini mirip seperti mic kaset sebelumnya. Jadi one step ahead untuk kabelnya sendiri. Di sini juga ada manual seperti biasa, yes, manual seperti biasa. Dan ini juga berbeda. Biasanya kaset itu memberikan silikon air tips di dalam paket penjualannya. Kali ini berbeda cerita. Mereka memberikan yes, this is it. Foam air tips. Jadi semua di dalam paket penjualannya kaset PR1 Pro semuanya menggunakan foam air tips. Bahkan bawaan dari in-ear monitornya juga menggunakan foam air tips. Jadi semuanya foam air tips. Tidak ada lagi silikon air tips, small, medium, dan size. Jadi ada 3 pasang foam air tips yang diberikan dalam paket penjualan kaset PR1 Pro ini. Secara kelengkapan sendiri menurut saya ini sudah sangat menarik dari kabelnya, tapi agak sedikit mundur. Dikarenakan saya ini secara pribadi nggak terlalu suka dengan foam tips seperti ini sih, karena mesti squeeze-squeeze juga mudah rusak untuk jangka waktu pemakaian yang panjang. Jadi ya good move, bad move dari kaset. Jadi ya itu menurut saya sih. Secara kelengkapan memang ya cukup standar, tapi at least kabelnya sudah ada improve di situ. Ini adalah paket penjualan dari kaset PR1 Pro. Kaset PR1 Pro ini kami berikan skor B- untuk packagingnya. Memang packagingnya ini kurang berkesan, tapi at least sudah ada perubahan yang baik menurut saya, terutama di bagian kabelnya yang sekarang menurut saya sudah sangat improve. Namun bagi saya pribadi,
air tipsnya itu agak mengganggu karena saya paling tidak suka air tips dengan bentuk foam. Saya lebih suka silikon tips sih. Bawa kemana-mana juga lebih enak silikon tips. Setelah kita bahas build quality dari KZ PR1 Pro ini. Build dari PR1 ini cukup identik walaupun memiliki finishing yang cukup berbeda di bagian faceplate-nya. Terasa oke, tidak terkesan kopong sama sekali ini monitor satu ini, namun tetap aja berbahan plastik. Yes, bagian housing dalamnya ini berbahan plastik dan ada satu fan hole di sini. Jadi kalian bisa lihat di sini ada satu fan hole kecil di sini. Dan ada lubang-lubang fan hole lain di dekat faceplate dan juga housingnya bagian dalam. Ada bentuk-bentuk segitiga seperti ini di bagian atasnya. Kalian bisa lihat di sini. Yes. Sedangkan untuk nozzle-nya sendiri berukuran sedang dengan diameter 4,5 mm ke atas ya. Dan cukup standar, bisa dikategorikan cukup standar. Dan sudah ada filter di bagian nozzle-nya ini. Serta memiliki bahan yang sama antara nozzle dan juga housing-nya, yaitu plastik. Kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya masih sama kerennya seperti PR1 Hi-Fi ataupun Balance. Ada tulisan planar inner monitor dan kaset akustik di bagian sini. Ini planar IM dan kaset akustik. Dan juga ini adalah mekanisme open back fan-nya. Memberikan kesan industrial yang futuristik banget dari inner monitor ini. Nah, untuk kabelnya sendiri tentu saja sudah detachable 0,75 mm tipe CKZ. Untuk kabelnya sendiri berbahan SPC 4 braid kiri dan kanan yang berbeda dari PR1 sebelumnya, di mana PR1 sebelumnya kan kabelnya yang kabel curah KZ itu. Dan ada satu mic, satu tombol di sini. Dan untuk warnanya sendiri adalah warna silver, tidak ada chin slider, hanya ada splitter seperti ini. Lanjut ke bagian bawah, dia memiliki kabel bagian bawah 8 braid yang dipilin dengan sangat rapi sekali seperti ini. Dengan jack seperti jack OYD, straight plug, gold plated, dan bahannya juga metal. Jadi very nice untuk bagian kabelnya. Yang mungkin saya dari build quality sendiri saya agak ragu juga dengan build quality dari air tipsnya, karena memang air tips dari KZ belum pernah ada pengalaman saya. Jadi ya nanti kita akan coba lihat aja untuk jangka waktu pemakaiannya. Mungkin di jangka waktu pemakaian panjang akan terasa brudul atau bagaimana gitu ya. Kita lihat aja nanti. Tapi foam tips saya nggak terlalu suka, saya lebih suka silikon. Harusnya ya tetap silikon aja, dengan kabel seperti ini harusnya sudah very nice. Build quality dari KZ PR1 Pro ini kami berikan skor B aja. Untuk kelas harganya sih bisa dikategorikan build quality yang decent. Atau ya oke lah. Setelah kita bahas fitting dari KZ PR1 Pro. KZ PR1 Pro sendiri secara housing, bentuk housingnya sangat mirip dengan KZ PR1 yang lainnya. Baik itu Hi-Fi ataupun Balance, di mana dia memiliki housing yang bisa dikategorikan cukup besar karena di dalamnya menggunakan planar, jadi bukan dynamic driver. Jadi memang kalau misal planar itu biasanya memang diameternya lebih besar dibandingkan dynamic driver. Jadi ya housingnya juga otomatis lebih besar. Untuk pemakaiannya sendiri ini agak ribet karena dia bawaannya adalah foam, jadi mesti di squeeze seperti ini. Pemakaiannya jadi setelah agak ramping, kita masukkan ke telinga, over ear. Regular fit seperti kaset-kaset lainnya seperti ini. Kekedapan dan gripnya menurut saya di inner monitor satu ini oke aja. Tidak ada masalah berarti. Ergonomisnya dari housingnya pun tidak ada problem sama sekali. Tidak ada sudut-sudut tajam juga di bagian housingnya. So far nyaman-nyaman aja sih dengan housing kaset yang besar dan cukup tebal ini. Dan kami berikan skor B untuk fitting dari kaset PR1 Pro ini. Mungkin kalau saya harus nitpicking dari fittingnya, saya cukup merasa kurang nyaman aja dengan foam tipsnya. Karena semua bawaannya adalah foam tips. Jadi harus di squeeze seperti ini, dipencet-pencet sampai agak ramping dikit baru dimasukkan ke telinga, karena itu PR juga sih, saya males sih sebenarnya. Dan hal yang kedua yang saya males juga dari foam tips yaitu bisa rusak, lama-kelamaan juga bisa rusak foam tips itu. Dibandingkan silikon yang lebih tahan dan juga langsung pakai aja, nggak usah squeeze-squeeze seperti ini lagi, nggak dipencet-pencet seperti ini lagi. Menurut saya ada baiknya tetap kembali ke silikon sih harusnya. Mending belikan silikon yang lebih high quality dikit, yang lebih halus dan lebih medical grade mungkin.
Selanjutnya kita bahas sound quality dari kaset PR1 Pro ini. Kaset PR1 Pro ini memiliki arah suara yang bisa dikategorikan mild V-shape dan ini cukup balance lah menurut saya tapi. Dan kalau planar kalian sudah tahu minimal dongle. Kalau kalian punya DAP lebih bagus, tapi kalau kalian menggunakan HP ada baiknya kalian drive dengan dongle. Karena powernya akan lebih ngangkat, lebih better lah dibandingkan kalian colok HP langsung. Bass di sini sama-sama bass yang khas planar. Bassnya ini memiliki impact dan punch yang cukup pas dan bersih. Teksturnya juga khas planar karena kurang tekstur decay-nya menurut saya. Planar punya bass yang lebih cepat dan juga lebih rapi jika dibandingkan dengan dynamic driver. Bassnya masih dalam teritori yang neutral to warm dikit sih untuk bass dari PR1 Pro ini. Untuk bass head sih jelas kurang tebal dikit. Namun untuk bass secara umum menurut saya ini sudah sangat-sangat proper banget. Dan bagi saya pribadi ini sudah sangat pas banget untuk bagian bassnya. Untuk bagian mid-nya dia memiliki mid yang netral dan juga bersih. Male vokalnya ini terkesan cukup tebal dan smooth. Namun artikulasinya ini juga tegas dan jelas banget. Sedangkan untuk female vokalnya sendiri masih tergolong tegas, khas planar, dan terkontrol. Eksekusi female vokalnya pun bisa dikategorikan cukup netral dan tentunya sedikit lebih forward jika dibandingkan dengan male vokalnya. Dengan attack khas dari planar yang presisi dan sedikit tajam menurut saya. Dan inner monitor satu ini pun cukup aman dari shouty. Selain itu presentasi instrumennya juga terkesan cukup lively. Untuk treble-nya ini termasuk treble yang terkesan bright juga seperti kakak-kakaknya yaitu PR1 Balance ataupun Hi-Fi. Di sini pun masih cukup bright terasa. Tekstur stringnya ini dapat dengan ekstensi yang cukup oke di inner monitor satu ini. Dan masih dalam konteks yang cukup terkontrol untuk bagian treble-nya. Tidak terkesan super agresif atau overly bright banget, dimana detailnya dari inner monitor satu ini pun disajikan dengan sangat baik. Untuk sibilance-nya ada pada lagu Code Cool saya dengarkan ada sibilance yang nyerempet-nyerempet, itu memang ada sedikit pick-pick yang mengganggu di situ, tapi overall masih cukup terkontrol lah. Tapi itu kan saya nitpicking aja karena memang kalau kita bilang kalian nggak dengerin lagu yang terlalu ada SS-nya, sibilance-nya mungkin nggak ada masalah juga di situ. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk tonalitas dari KZ PR1 Pro ini. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini. Presentasi dari inner monitor satu ini dia menyajikan presentasi yang cepat dan juga bersih. Khas planar banget. Untuk timbernya sendiri dari inner monitor satu ini menurut saya cukup oke untuk kelas planar driver KZ. Namun memang kalau di nitpicking masih ada pick-pick di bagian treble yang agak mengganggu suaranya. Untuk soundstage-nya ada yang sedikit berbeda dari kaset PR1 sebelumnya, di mana soundstage-nya ini cukup lebar. Ada sedikit kesan depth-nya walaupun tidak terlalu tinggi-tinggi banget sih untuk soundstage-nya. Untuk detail sangat baik di inner monitor satu ini, dia menyajikan detail dengan nuance yang terasa dan mikro detail yang cukup rapi dan keluar. Untuk clarity-nya pun ini clarity-nya cukup baik untuk kelas inner monitor planar budget. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini menurut saya juga cukup bagus di inner monitor satu ini. Dia dapat memisahkan instrumen dengan vokal ataupun instrumen dengan instrumen lain dengan baik dan tidak lengket-lengket. Selain itu juga imagingnya ya menurut saya biasa aja karena kesan layeringnya agak sedikit kurang aja. Lalu kalau untuk positioningnya ya oke sih untuk kelas planar, tapi bukan yang super spesial banget. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari kaset PR1 Pro ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari kaset PR1 Pro ini. Kaset PR1 Pro cons yang pertama yaitu masih ada sedikit pick di bagian treble-nya, itu mungkin bisa di fix ke depannya dan itu cukup mengganggu bagi saya. Tapi mungkin bagi yang lain mungkin enggak ya, karena memang masih ada sibilance yang mengganggu di situ. Cons yang kedua yaitu packagingnya, tolong dong bos ya, masih sama, kesannya juga kurang gimana gitu. Ini kan sudah kelas jutaan, harusnya juga packagingnya di upgrade untuk setara dengan inner monitor sejutaan yang lain lah. Tapi kenapa kaset masih menggunakan packaging seperti ini? Saya tahu kenapa, karena mereka menggunakan green campaign. Jadi mereka memang nggak mau bikin packaging yang aneh-aneh karena untuk apa ya? Selain menghemat biaya juga untuk green campaign mereka biar ramah lingkungan gitu. Pro-nya dari inner monitor satu ini dia memiliki teknikalitas dan tonalitas yang menurut saya very good untuk kelas harganya. Kalau saya suruh milih, mending saya milih kaset PR1 Pro ini dibandingkan Balance pastinya. Kalau Hi-Fi menurut saya sedikit lebih brighter. Kalau di sini sedikit
bukan sedikit sih, lebih balance dibandingkan hi-fi. Jadi kalau kalian suka yang lebih neutral, yang lebih balance, ini adalah pilihan tepat. Kalau kalian suka yang lebih bright, kalian bisa pilih hi-fi. Lebih brighter, lebih pedas lagi, kalian bisa pilih yang balance. Untuk value for money dari kaset PR1 Pro ini kami berikan skor B+, dan masuk pada kategori good value. Kesimpulan, planar inner monitor KZ yang memang suaranya ini lebih smoother dibandingkan kaset PR1 lainnya. Teknis dan tonalnya pun menurut saya memiliki fondasi yang cukup oke untuk kelas entry level planar inner monitor. Kaset PR1 Pro ini termasuk salah satu planar yang menurut saya sangat decent untuk kelas harganya. Karena memang kalau kita bicara soal planar 1 jutaan itu tidak terlalu banyak pilihannya. Mungkin sekian dulu untuk sharing saya mengenai kaset PR1 Pro ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar ini monitor satu ini pun, feel free juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounddignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.